Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Kembali kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap bersemangat belajar agar ilmu kalian terus bertambah. Dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan, sehingga lebih mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu akan selalu berbuat bijak dan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang tidak baik. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks eksplanasi dengan melanjutkan pada kompetensi dasar, menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini diharapkan kalian bisa menelaah teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang kalian dengar atau kalian baca. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk membahas tentang menelaah isi teks eksplanasi, coba perhatikan kembali contoh teks eksplanasi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, ketika kita membahas tentang menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, kita telah membahas sebuah teks yang berjudul Banjir. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari silahkan mengingat kembali teks eksplanasi yang berjudul Banjir melalui tayangan berikut ini. Nah anak-anak, setelah memperhatikan kembali tayangan teks yang berjudul Banjir tadi, mari kita telaah bagaimana isi teks tadi. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas. Jadi di situ ada hubungan sebab akibat. Kemudian teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologisnya, proses terjadinya. Nah, setelah kita menelaah isi teks tadi, kita bisa mengemukakan isi teks tadi sebagai berikut. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyebab banjir adalah pemanfaatan tempat oleh manusia di desa, kota, dan pemukiman. Akibat banjir adalah kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Nah, coba perhatikan dari isi tadi. Di situ terdapat hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Banjir mengakibatkan berbagai peristiwa. Nah, demikian hasil telaah teksnya. Baik anak-anak,
Sekarang kita lanjutkan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pertama, identifikasi fenomena. Pada contoh teks tentang banjir tadi, maka fenomena yang terjadi adalah tentang banjir. Bagian kedua, rangkaian kejadian. Di bagian rangkaian kejadian terbagi dua hal. Yang pertama, adanya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Yang kedua, kronologis atau proses terjadinya peristiwa itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagian kesimpulan atau ulasan. Silakan amati kembali paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Paragraf 1 menyatakan identifikasi fenomena, paragraf 2 sebagai rangkaian kejadiannya, lalu paragraf yang ketiga sebagai kesimpulan dan ulasan. Mari kita lanjutkan dengan membahas kaidah kebahasaan. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, non-human partisipan. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Kemudian dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Contoh dari teks banjir tadi bisa kita ambil istilah ilmiah seperti volume air, pasang surut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Contoh dalam kalimat berikut ini. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Kata kerja aktif dalam kalimat berikut adalah mengakibatkan. Berikutnya yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Contoh bisa kita ambil dari teks yang berjudul banjir tadi, ada pada paragraf ketiga yang berbunyi, di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Kemudian yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Demikian tadi anak-anak yang soleh dan soleha, pembelajaran tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Belajarlah terus, semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Doa Ibu selalu menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.